Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah gabung di webinar pagi hari ini ya. Kita insya Allah akan belajar tentang bagaimana mengoptimasi marketplace agar berefek positif pada penjualan kita ya, penjualan kita. Apapun produk teman-teman ya. Nah, terima kasih Mas Novan Alamsyah ini sudah hadir bersama kita. Pagi Mas Novan. Pagi Pak. Iya, Mas Novan ini ya nanti bisa kenalan diri sendiri ya setelah ini ya. Nah, tapi yang saya tahu dulu saya kenal Mas Novan pertama kali itu waktu ya dari Pak Dosen Jualan ya. Teman tentu sudah kenal Pak Dosen Jualan ya, Pak Suryadin Laodang. Dia ada kampus Dosen Jualan. Nah, saya kenalnya juga lewat Mas Novan, lewat Pak Suryadin ini ya. Dan Mas Novan ini sekarang jadi salah satu trainer di tim trainer di kampus Dosen Jualan Jogja ya. Nah, dan beliau kemarin saya todong untuk sharing materi ya, dan beliau katanya di antara berbagai media itu beliau paling banyak mengulik marketplace ya. Jadi oke. Alhamdulillah pagi ini bisa saya culik sebentar ya. Alhamdulillah cocoknya lagi adalah di Sinergia sendiri belum pernah ada materi marketplace. Wah, ini cocok banget nih. Pernah marketplace Facebook. Nah, tapi kalau yang Tokopedia dan Shopee ini belum pernah. Jadi ya alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar bareng ya, sama belajar bareng pagi hari ini. Nah, nanti monggo detailnya nanti Mas Novan bisa kenalan lebih lanjut ya. Nah, nanti ini sekitar 30 menit saja, maksimal 30 menit. Mas Novan nanti silakan sharing-sharing materi, cerita dan sebagainya. Tips triknya, pengalamannya, terutama untuk Shopee dan Tokopedia ya. Nah, kemudian nanti teman-teman kami beri kesempatan untuk bertanya. Tanya jawab mulai sekitar jam 9.30 ya, 9.30. Tapi kalau misalnya teman-teman udah muncul pertanyaan ketika Mas Novan sharing materi, silakan langsung diketikkan aja di fitur chat ya, fitur chat Zoom ini ya. Karena biasanya kalau ditunda-tunda nanti lupa. Jadi mending tulis saja dulu di fitur chat. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut silakan. Ngomong langsung juga boleh, tapi sekedar untuk mengingatkan nanti bisa ditulis dulu di fitur chat. Oke, saya kira itu aja sedikit pengantar dari saya ya. Oh ya, saya Endar Kusmarwanto dari Sinergia. Tadi ya, pelatihan dengan Pak Dosen Jualan pertama 2014 ya. Alhamdulillah hari ini setelah 2022 berapa tahun ya? 8 tahun. Akhirnya ada tim dari KDJ Kampus Dosen Jualan yang kemudian berkenan sharing ilmu juga. Oke, silakan Mas Novan, monggo. Ya, terima kasih banyak Pak Endar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, ya seperti yang Pak Endar bilang tadi, belakangan ini 2 tahun belakangan inilah ya semenjak pandemi saya banyak mengulik marketplace ya. Jadi memang alhamdulillah penjualan terbanyak memang di marketplace. Dan saat ini memang lagi sedang fokus di marketplace. Ya. Tidak 100% fokus tapi tetap membangun website, sosial medianya dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau dipresentasikan sekitar 80% ya, 80% berkutat di marketplace. Oke, teman-teman semua perkenalkan ya, nama saya Novan Alamsyah. Alumni
alumni dan saat ini sebagai trainer ya, sebagai trainer di kampus dosen jualan. Mungkin teman-teman ada beberapa udah tahu kampus dosen jualan ya. Kesempatan kali ini saya akan sharing, lebih tepatnya sharing ya, enggak mungkin di antara teman-teman sudah ada yang punya toko di Shopee yang sudah levelnya sudah Star Plus, atau sudah official Shopee Mall juga, atau kalau di Tokopedia sudah status tokonya sudah Diamond ya. Di sini saya cuma sekedar sharing aja ya. Kita mulai saja ya. Sukses jualan lewat marketplace ya. Saya ini dulu ya, flashback sedikit ya. Kenapa sih kita harus berjualan di marketplace ya? Ada beberapa poin. Saya coba simpulkan. Marketplace itu adalah tempat penjual dan pembeli bertemu. Kalau teman-teman terbiasa di pasar tradisional, kalau di pasar digital itu ya namanya marketplace ya, tempat penjual dan pembeli bertemu. Nah, lalu yang kedua adalah mudah dan simple ya. Jadi teman-teman tidak perlu apa ya istilahnya, tidak perlu capek-capek lagi, tidak perlu desain toko lagi ya, tidak perlu membuat etalase lagi, cukup langsung posting barang, teman-teman langsung bisa kejar omset itu. Nah, jadi nggak perlu modal besar ya, nggak perlu modal besar untuk mejeng ya, di online ya, atau di pasar gitu. Lalu yang selanjutnya adalah lintas waktu dan ruang ya. Jadi pembeli bisa datang kapan saja ya. Ketika ketika Bapak Ibu sekalian sedang istirahat pun, sedang tidur pun, pembeli bisa datang ya. Nah, ada satu kasus toko saya, salah satu toko saya itu transaksi paling ramainya itu di jam 1 sampai jam 3 malam. Nah, itu posisinya sedang rame-ramenya. Nah, nanti saya tampilkan tokonya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah fleksibel dan terjamin. Jadi masalah keamanan, dana dan lain sebagainya itu marketplace yang ngurus. Jadi kita tinggal terima orderan, kirim orderan, selesai. Jadi nggak perlu capek-capek konfirmasi transfer dan lain sebagainya, itu marketplace yang urus. Sama juga di sistem hitung otomatis ya, masalah mungkin cashback atau fitur-fitur yang lain, ongkir, itu marketplace semua yang ngitung. Jadi marketplace itu sudah menggunakan sistem hitung otomatis. Ya, jadi tidak perlu kita ribet menghitungnya. Kita tinggal terima orderan, kirim, selesai. Nah, marketplace juga menggunakan sistem rekening bersama. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah sistem reputasi. Nah, semakin bagus reputasi toko Bapak Ibu sekalian di marketplace, yaitu semakin tinggi kemungkinan untuk laris. Ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa reputasi ini penting di marketplace. Yang selanjutnya adalah SEO friendly. Jadi teman-teman tidak perlu capek-capek memikirkan SEO-nya. Ya. Jadi SEO itu nanti urusannya si marketplace. Nah, kita tinggal buka toko, upload toko, bangun trust, selesai. SEO-nya itu urusan marketplace-nya. Ya. Dan yang terakhir adalah yang datang pasti pengen beli. Jadi tidak mungkin ya yang berkunjung ke marketplace itu pengen nongkrong, enggak. Kalau buka marketplace pasti pengen beli. Itu pengunjung marketplace pasti pengen beli. Tinggal ketemunya toko kita apa toko kompetitor, gitu aja. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih mindset kita berjualan di marketplace. Nah, yang pertama adalah marketplace ya, bukan cara instan untuk mendapatkan uang. Itu dulu yang teman-teman harus tanamkan dalam benak teman-teman. Jadi
memang berjualan di marketplace nyaris tanpa modal, tapi bukan cara instan untuk mendapatkan uang gitu. Yang selanjutnya adalah berjualan di marketplace tetap butuh modal. Nah, jadi teman-teman berjualan di marketplace tetap butuh modal. Entah itu kalau posisi teman-teman sebagai dropshipper, reseller, butuh modal untuk pulaan ke supplier. Karena di marketplace itu dana akan cair ke kita ketika pembeli mengkonfirmasi pesanan diterima dan tanpa komplain. Ya. Jadi tetap teman-teman butuh modal gitu, untuk pulaan ke supplier. Kecuali teman-teman posisinya adalah business owner, ya mungkin bisa mengandalkan cash flow. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman harus memahami target market dan produk yang ingin dijual. Tuh, target marketnya siapa, pengen jualan produk apa. Nah, lalu ingat ya, laris di toko sebelah, laris di toko A, toko B, belum tentu laris di toko kita. Ya, biasanya kan teman-teman, wah ada nih toko yang laris, jualan produk itu A. Belum tentu laris di toko kita, di toko teman-teman semuanya. Karena mungkin ada beberapa hal treatment yang dilakukan di toko sebelah, teman-teman nggak tahu gitu. Jadi jangan latah berjualan di marketplace ya. Fokus aja pada target market dan produk teman-teman sendiri itu. Nah, untuk yang baru berjualan di marketplace ya, fokus pada satu jenis kategori produk terlebih dahulu. Ya, jadi pilih kategori produknya ya, setelah menentukan kategori produk, tentukan niche produknya ya. Niche itu ceruk pasar ya, ceruk pasar. Jadi segmen pasar tertentu. Misalnya teman-teman mau jualan fashion, ya fashion apa? Laki-laki atau perempuan ya. Ukurannya ukuran yang big size atau ukuran normal, dan bahannya bahan seperti apa dan lain-lain sebagainya. Itu teman-teman tentukan dulu segmen niche produknya. Nah, nanti setelah satu niche tersebut sudah boom, sudah meledak penjualannya, ya teman-teman bisa kembangkan ke niche yang lain gitu. Tuh ya. Nah, selanjutnya adalah kita perlu tahu nih ya, kita perlu tahu kalau perjalanan konsumen ketemu toko kita itu kayak gimana sih ya. Karena dengan kita tahu perjalanan konsumen itu seperti apa, itu bakal lebih memudahkan kita buat jualan ke konsumen ya. Teman-teman ujung-ujungnya pasti pengen dapetin penjualan dong ya kan, pasti pengen barangnya dibeli ya. Nah, supaya dibeli itu kita harus tahu ya, kita harus tahu konsumen itu gimana sih gitu. Nah, kalau di marketplace sebenarnya mirip sih dengan teman-teman ke mall ya. Coba teman-teman perhatikan deh orang-orang yang ke mall itu. Mereka pada ngapain sih gitu. Ya. Kalau secara garis besar, kalau diperhatikan orang-orang ke mall itu ada 3 tipe. Ya. Yang pertama, dia nggak tahu mau beli apa. Tuh. Mereka datang ke mall, mereka nggak tahu mau beli apa. Ya jadi tujuannya yang ngapain? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu mau beli apa. Jalan-jalan aja. Kan banyak tuh yang suka kayak gitu kan? Ya datang ke mall, nggak tahu mau ngapain. Ya udah jalan-jalan aja gitu. Ada yang menarik, saya beli. Nggak ada yang menarik ya sudah, nggak apa-apa gitu. Selesai. Tapi orang seperti ini bisa nggak terjadi pembelian? Ya bisa banget. Ya. Ketika kita tampil menarik di hadapan orang seperti ini, pasti ada pembelian. Makanya gimana caranya kita tampil menarik di kategori customer yang nggak tahu mau beli apa ini, gitu. Ya, kebayang ya? Oke. Lalu yang kedua adalah dia tahu kayaknya mau beli apa, gitu. Contoh, apa ya? Oh ini, beberapa minggu belakangan ini anak saya yang kedua itu lagi masuk tahapan MPASI, ya. Agak berbeda nih dengan anak yang pertama MPASI-nya.
Lalu ada yang menyarankan butuh nih kayaknya yang namanya slow cooker. Saya nggak tahu slow cooker itu seperti apa gitu. Makanya saya ke mall pasti akan mengunjungi counter-counter yang berjualan slow cooker. Ya. Slow cooker merek apa yang bagus, harganya berapa, kapasitasnya berapa liter, itu akan saya pilih dan saya pegang barangnya. Nah, itu termasuk customer yang tahu kayaknya mau beli apa gitu. Ya pengen beli slow cooker tapi nggak tahu, awam banget gitu loh tentang slow cooker itu seperti apa. Nah, lalu tipe yang ketiga adalah customer yang tahu dengan jelas mau beli apa. Ya, dia sudah tahu pengen beli slow cooker. Ya, slow cooker yang bagus merek Baby Chef, kapasitasnya 0, misalkan kapasitas 0,7 liter, harganya sekian. Langsung datang ke mall, datang ke counter, beli, bayar, selesai. Nah, itu customer journey atau alur customer menemukan toko kita di market di mall. Itu di mall. Sama nggak alurnya kira-kira kalau di marketplace? Sama saja ya. Jadi ada tipe-tipe customer yang konsumen yang nggak tahu mau beli apa masuk ke marketplace ya. Coba saya contohkan ya. Jadi ini masuk ke marketplace, dia cuma iseng-iseng. Kadang tuh ada tuh yang emak-emak atau bunda-bunda yang lagi boring nih, healingnya adalah buka Shopee, buka marketplace misalkan. Mereka nggak tahu mau beli apa ya, makanya di market ini muncul ya screen-nya ya, muncul ya. Muncul. Ya. Nah, ini masuk ke marketplace ini kita anggap sebagai mall ya. Customer yang nggak tahu mau beli apa, dia akan masuk ke marketplace gitu. Lihat-lihat apa yang dilihat. Ya ini ada namanya slide ya. Ini namanya slide banner ya. Lalu ada kategori ya. Lalu ada flash sale, ada kategori pencerahan populer, ada produk terlaris. Nah, yang inilah akan kebanjiran order untuk kategori maksud saya kebanjiran traffic ya. Kebanjiran traffic untuk kategori customer yang tidak tahu pengen belanja apa. Makanya mereka buka, lihat, kayaknya saya butuh deh. Beli kayaknya saya belum butuh, ya udah di skip gitu. Itu mereka akan kebanjiran traffic dari kategori yang customer yang nomor 1 ini gitu. Nah, sama juga untuk kategori customer yang nomor 2 yaitu dia tahu pengen beli apa. Misalkan masuk ke kotak pencarian ya, slow cooker. Nanti akan muncul beberapa produk dan toko. Nah, ini ya Shopee Mall. Lalu ada muncul iklan dan organik gitu. Jadi, untuk kategori customer yang pertama ya, yang nggak tahu dia mau beli apa, itu kita cegatnya di homepage ya. Homepage itu ya isinya ya ada slide banner, ada Shopee, ada flash sale, ada kategori produk terlaris ya, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga lewat Shopee Live ya. Shopee Live sekarang di Shopee ada fitur live, itu juga bisa dicegat di situ. Nah, kalau untuk yang kategori nomor 2 dan 3 itu mereka akan terbiasa searching di kotak search marketplace-nya di sini. Nah, nanti dicegatnya lewat ini. Yang pertama iklan toko ya. Biasanya yang lebih muncul itu Shopee Mall atau enggak yang intinya yang toko-toko official ya. Lalu iklan berbayar dan sisanya adalah organik itu. Nah, slow cooker nanti kan akan dimunculkan ya beberapa gambar nih. Nanti orang
indikatornya adalah di customer akan cek yang pertama adalah terkait, ya, terkait, dan yang kedua adalah terlaris. Biasanya dua indikator ini yang pengunjung atau calon customer lakukan di marketplace, sama di Shopee maupun di Tokopedia maupun di Lazada juga seperti itu. Nah, ini dua filter ini yang paling sering digunakan, yaitu terkait dan terlaris. Ya. Terkadang juga ada fitur ketiga yang digunakan, yaitu kota. Biasanya kan untuk barang-barang yang agak berat, ya, di barang-barang yang berat 3 kiloan ke atas, biasanya pembeli itu atau customer itu filter kota. Jadi misalnya, wah, sesama kota nih, biar ongkirnya lebih ringan gitu. Itu juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, ini slow cooker. Nanti tinggal pilih, oh, saya kayaknya cocoknya ini gitu. Untuk kategori konsumen yang ketiga adalah dia sudah tahu dengan jelas ingin beli apa. Nah, di kotak search-nya itu pasti ketik slow cooker, misalkan slow cooker baby safe. Baby safe. Nah, nanti tinggal milih. Oh, sorry, typo. Slow cooker. Nah, ini kategori customer yang dia sudah tahu pengen beli apa. Ya, jadi tinggal ngelihat-ngelihat yang mana yang cocok kira-kira dengan harganya, dengan kapasitasnya, dengan ongkirnya itu. Nah, itu untuk kategori customer, ya, customer journey. Jadi customer journey itu gimana perjalanan konsumen menemukan toko kita. Nah, harapan kita sebagai penjual adalah kita bisa mencegat customer di tiga-tiganya ini. Nah, jadi muncul juga di homepage, muncul di kotak search, muncul di iklan, dan muncul di organik. Itu harapannya agar toko kita kebanjiran traffic. Nah, lalu yang selanjutnya adalah cara kerja marketplace itu adalah marketplace akan boost, ya, toko yang layak di boost. Kategori layak di boost itu seperti apa? Ya, nanti saya jelaskan ya. Kategori toko yang layak di boost itu seperti apa? Ya, nanti saya jelaskan. Oke, yang selanjutnya rumus laris. Ya, rumus laris di marketplace itu saya rangkum ada 5 poin. Ya. Jadi kita mulai dari riset, ya, riset kompetitor. Ya. Riset kompetitor itu karena kita perlu tahu nih kompetitor itu mainnya seperti apa, gambarnya seperti apa, fitur-fitur di produknya itu seperti apa yang kita berikan, karena tidak melulu masalah harga. Ya. Karena kan kebanyakan pemain-pemain marketplace sekarang terjebak perang harga. Padahal tidak semua customer itu pengen harga murah. Ya. Ada yang pengen pelayanan dan kualitas produk. Nah, kita masuknya di celah situ, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah riset judul, ya. Riset judul. Nah, biasanya di judul itu ditampilkan fungsi produk, manfaat produk, khasiat produk, bisa nama lain dari produk tersebut, bisa mereknya, seri produknya itu apa, spesifikasi produknya, bahannya, dan lain-lain sebagainya, gitu. Lalu poin selanjutnya adalah percantik toko. Ya, percantik toko, teman-teman bisa kalau istilahnya saya katakan visual branding. Ya, jadi teman-teman harus membangun visual branding di toko di marketplace, teman-teman, ya. Lalu yang selanjutnya adalah cari traffic sebanyak mungkin, ya. Jadi teman-teman harus mencari nih traffic sebanyak mungkin, apalagi kalau teman-teman yang levelnya baru jualan di marketplace.
yaitu butuh kekuatan di atas ekstra nih buat mendatangkan traffic ya. Jadi bisa dari traffic luar mungkin ya. Lalu tingkatkan trust, dan yang terakhir adalah pelayanan yang ramah. Tingkatkan trust ini berhubungan dengan tadi di awal saya sebutkan adalah reputasi ya. Semakin tinggi reputasi teman-teman, trust-nya juga semakin tinggi, dan toko teman-teman layak ya di-boost untuk oleh si marketplace. Lalu pelayanan yang ramah ini sangat berhubungan dengan performa chat. Ya. Lalu ini cara menaikkan traffic ya. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara organik. Kalau di Shopee sendiri, teman-teman bisa menggunakan fasilitas live. Ada yang namanya Shopee Video, ada naikkan produk. Ya, naikkan produk ini adalah fasilitas Shopee yang teman-teman bisa lakukan setiap 4 jam sekali, bisa menaikkan 5 produk. Dan yang selanjutnya adalah social media marketing ya. Jadi ketika di Facebook, Instagram, teman-teman bisa arahkan calon customer untuk mengunjungi toko Shopee. Nah, untuk live sendiri ini sebenarnya bisa dikatakan organik, bisa dikatakan berbayar juga sih. Nah, tergantung nanti teman-teman cara makainya itu gimana. Nah, jadi live, karena kan kalau live Shopee itu untuk banyak viewersnya, biasanya teman-teman pada live itu bagi-bagi koin, bagi-bagi voucher ya, jatuhnya nggak organik juga ya. Jadi tergantung teman-teman memakai fitur live ini seperti apa gitu. Nah, lalu yang kedua adalah Shopee Ads ya. Jadi teman-teman ngiklan ya, nanti muncul di ranking 1 sampai ranking 4 terbesar tertinggi di Shopee. Ya. Oke, coba saya tunjukkan ya. Ini marketplace akan boost toko yang layak di boost. Nah, kategori layak di boost ini adalah tidak bisa dipungkiri bahwa pemasukan marketplace itu ada dua ya. Yang pertama dari iklan kita ya, dari iklan para penjual, dan yang kedua adalah dari biaya admin. Nah, ketika toko kita memang istilahnya kasarannya aktif ya, indikatornya adalah seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, indikator toko yang layak di boost adalah dia memiliki trust. Ini yang dikatakan trust ya. Semakin banyak review, semakin meningkat trust toko kita, semakin meningkatkan kelayakan toko kita untuk di boost oleh marketplace. Nah, jadi ketika ada calon customer yang mencari suatu produk yang kita jual, kemungkinan toko kita muncul di halaman atas itu lebih tinggi. Nah, ini performa chat ya. Ini indikator penting ketika kita berjualan di Shopee ya, atau di marketplace yang lain gitu. Nah, ini penilaiannya ya. Di sini kalau standar Shopee minimal 4,5 ya, 4,5 ratingnya. Kalau performa chat, kalau standar Shopee sih 75%, tapi sebisa mungkin di atas 80% ya, agar teman-teman bisa masuk dalam kategori layak di boost itu. Mungkin itu ya materi pengantar hari ini ya. Yang dasar-dasar dulu ya, Pak Endar ya. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab, karena saya juga agak bingung nih mau sharing apa nih. Kalau nggak tanya jawab mungkin lebih bisa terbuka lagi gitu. Oke, monggo teman-teman ya, saya kembalikan ke Pak Endar.
Oke, terima kasih Mas Novan. Ya, menarik sekali nih. Terutama kalau saya tadi yang bagian customer journey ya. Nah, itu ada beberapa kategori customer ya. Dan ketika tahu ada beberapa kategori tersebut, maka kita bisa tahu bahwa cara mencegatnya beda tentu ya. Mencegatnya di mana gitu ya. Oke, terus terang saya sendiri memang belum main di marketplace ya. Jadi ya tadi ketika di depan ada beberapa poin-poin mengapa perlu jualan di marketplace itu ya, saya kira itu juga bisa menambah motivasi teman-teman yang belum mulai ya. Ternyata ada beberapa keunggulan ya. Misalnya tadi ya sistemnya udah ada, tidak perlu bikin website dari awal sebagainya ya. Oke, teman-teman silahkan ini bagi yang ingin bertanya, saya beri kesempatan ya, boleh mengetikkan di fitur chat ini, boleh juga langsung ngomong juga boleh, silakan. Kemudian bagi teman-teman yang pengen tokonya dibedah dalam arti nanti biar dilihat oleh Mas Novan, kemudian beri masukan, silakan. Bisa menuliskan juga di fitur chat atau kemudian bisa langsung ngomong ya, langsung ngomong. Oke, silakan, monggo. Siapa dulu nih yang mau berkomentar? Kita diskusi aja nih, biar lebih enak ya. Silakan, siapa dulu? Bertanya boleh atau berkomentar, diskusi, menambahkan juga boleh. Silakan. Bu Tari mungkin atau Pak Mustain ini yang yang open mic ya. Pak Endar. Halo Pak Mustain, di mana nih tinggalnya? Saya di Jakarta. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Mustain. Monggo kalau ada pertanyaan atau komentar, monggo. Selamat pagi Pak Novan, selamat pagi Mas Endar. Ya, selamat pagi Pak. Saya pemilik toko akun Tokopedia. Saya jualan ikan asap. Tadi sudah disampaikan overview landscape dari bagaimana cara jualan di marketplace ya Mas ya. Oke. Saya itu begini Mas, ketika saya jualan di market, saya itu inginnya saya memiliki market kategori branding yang bagus lah ikannya itu. Cuman ketika saya jual di Tokopedia misalnya, customer itu menjadikan produk saya itu komoditas. Komoditas itu gimana? Tadi kan Mas Novan cerita bagaimana orang mau beli itu seperti apa sih? Ada yang datang ke mall tidak punya tujuan nyari apa, terus tahu tujuannya apa tapi spesifikasinya nggak tajam ya. Nah saya itu sebetulnya ingin menghindari bagaimana supaya produk saya, misalnya aku punya ikan asap gitu ya, itu bagaimana ya caranya supaya pelanggan itu tidak, jadi di Tokopedia itu kan ada harga termurah. Yeah. Nah ketika pelanggan itu mencari, oh ketemu tuh yang jualan ikan asap siapa saja. Tapi ketika orang mengklik harga termurah, pasti kalah saya. Nah, apakah misalnya Mas Novan kasih, memang PR lagi, apakah salah satu selain di Shopee, selain di Tokopedia, atau selain di marketplace itu, apa tidak sebaiknya saya membuat website sendiri gitu loh, untuk bisa supaya tidak bertempur di harga, tapi bertempur di value atau bertempur di kategori bisnis gitu loh. Banyak produk yang bagus yang saya amati ya dari sisi kualitas, tapi ketika masuk di marketplace dia itu menjadi komoditas. Jadi kayak kita beli telur, kayak kita beli beras, kayak kita beli minyak, kayak kita beli
komoditi-komoditi sehari-hari aja, sembako misalnya. Padahal itu bukan barang yang komoditas. Mas Novan pasti bisa cerita kan punya akun juga ya. Ya. Gimana ya caranya supaya barang saya tetap ada di Tokopedia, tetap ada di Shopee, tapi pelanggan itu tidak melihat ini bertempur di harga gitu loh. Mas Novan nangkep nggak ya kira-kira ya? Nangkep Pak, nangkep. Gimana? Matur nuwun, terima kasih dari saya. Ya, Ya. sebelumnya Pak, mungkin bisa disebutkan nama tokonya apa? Biar... Fish and Go, Fishgo. Jadi di Tokopedia Fishgo itu saya punya. Lebih banyak jualan ikan asap sih. Coba diketikkan di kolom chat Pak, biar takutnya typo. Fishgo, FISH itu udah benar tuh Mas sudah Tokopedia. Tokopedia. Kan udah masuk nih Fishgo. Kalau udah masuk Tokopedia F. Oh, tuh. FIS. Fishgo, FISH and Go. NGO. Nah, itu udah kelihatan tuh, udah. Nah, saya juga jualan unagi ini. Unagi lumayan sih. Tapi yang paling banyak itu ikan asap. Ya, jadi gini Pak, izin ngasih saran ya. Iya. Ya, jadi pertama toko panjenengan itu ditentukan dulu bisnis modelnya mau seperti apa. Apakah mau grosiran, apakah mau ke customer, atau mau dibuat eksklusif sekalian gitu. Ya, jadi dibuat dulu, ditentukan dulu nih. Jadi itu tadi untuk menghindari perang harga gitu. Nah, kalau memang tujuan toko jenengan itu adalah untuk grosiran, ya udah upload, kasih harga yang terbaik, kasih harga terbaik, ya selesai itu. Nanti orang bakalan beli, kasih harga grosir, orang datang beli gitu. Oh, gitu Tapi ya. ketika jenengan memutuskan untuk tokonya ini adalah untuk berjualan ke end user, jadi banyak indikator yang harus diperbaiki nih Pak. Kalau dari saya, kalau untuk end user ya, serangnya. Nah, jadi foto itu harus menarik, ya. Angle fotonya itu harus bervariasi, gitu. Nah, ini kalau saya lihat ini frame-nya belum ada, gitu. Hanya sekedar foto. Oh, oke sih foto, tapi orang lihat fotonya itu kadang karena kan karakter pembeli Indonesia itu malas baca, Pak. Malas baca. Jadi ketika cuma lihat gambar ikan, ya udah, nggak ngapain, cari yang lain aja. Tapi ketika di foto kita tampilkan gambar produk, lalu kita tampilkan value dari produk kita, gitu. Lalu ada namanya persepsi, ya. Persepsi itu kesan. Betul. Kesan. Oh, kalau saya beli di toko ini saya dapat ini. Oh, packingannya bagus ya. Oh, jaminan barang sampai ke customer bisa terjamin nih dengan adanya misalnya packing kardus atau bubble wrap, itu kan membuat persepsi di customer lebih yakin dengan toko kita. Jadi itu harus ditentukan dulu Pak, mau main grosir atau main end user. Nah, kalau mau nyasar end user, ini saran saya yang pertama adalah diperbaiki dulu gambar produknya, ya, dikasih background, lalu dikasih frame yang, jadi kalau bisa backgroundnya yang sama gitu. Nah, lalu ada frame-nya, lalu diberikan hot bottom-nya seperti garansi uang kembali atau bisa tempat dan lain sebagainya. Itu nanti jenengan bisa. Itu pengaruh ya, garansi uang kembali segala itu ya? Ngaruh banget Pak. Makanya gitu ya. Kayak COD, bayar di tempat, garansi uang kembali, premium produk itu sangat ngaruh. Makanya kalau kita bermain di situ, insya Allah kita akan keluar dari
jebakan perang saudara alias Betul, perang harga. betul, 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 betul. Itu yang saya lakukan. Jadi sebenarnya saya juga banyak ini ya, banyak supplier saya banyak di Shopee, ya banyak di Shopee. Tapi saya juga berani berjualan, berani head to head dengan mereka, karena ya di sisi lain supplier saya itu ya yang penting dia closing. Nah, kalau saya berani memberikan yang namanya persepsi, ya, Tadi ya, ya berani garansi uang kembali, saya berani ngasih penukaran barang. Nah, seperti itu, Pak. Gitu. Nah, nanti ini saran saya ditentukan dulu ini tokonya jenengan mau seperti apa, yang G. mau menyerang mau harga grosir atau mau ke end user. Nanti saran saya gambarnya juga diubah ya, kalau bisa pakai gambar-gambar yang atau mau dibuat eksklusif sekalian juga bisa. Mas Novan ada di grup KGM nggak? KBM. Uh, Enggak. Enggak. Bagaimana cara bisa tahu nomor WA-nya Mas Novan? Diketik ya? Atau saya ketik nomor saya, Mas WA? Nanti Pak, bisa kontak Benar. Novan di grup, di admin grup, menghubungi admin grup aja. Admin grup SEO. Yang Sinergia itu. Kemarin Mas dapat linknya dari Sinergi Update kan ya? Belum nih, saya dapatnya dari KGM 26. Oh, iya. Apakah Mas Hendar tahu KGM? Ya, enak aja. Bapak ninggalin atau nih saya ketikkan nomor HP saya ya. Nanti ya, boleh. Kontak saya. Ya. 0856 29 256 89. Nanti saya hubungkan nanti. 0856 Oke. 29 256 89. Baik. Oke, ada lagi, Pak? Ampun. Oh, iya. Terima kasih, Lengkap Pak. ya, Pak, maksudnya ya, Pak ya. Sampai agak paham. Ya. Terima kasih, Pak. Ada Iya, lagi Pak. mungkin? Oh ya. Mungkin sebelum ke Bu Ririn atau siapa ini? Iya, Ririn, Pak. Sebelum Bu Ririn mungkin cuma info ke Mas Novan ya, ada beberapa toko yang di-share di fitur chat ya. Oh ya, siap. Nanti. Saya Ini pilih. juga ada Bu Ririn juga ini. Semoga Bu Ririn. Iya, terima kasih Pak Endar, Mas Novan. Ini kan saya juga masih baru-baru belajar main di marketplace. Sebelumnya sih saya mainnya di pakai website ya Pak. Ini apa namanya, untuk bisa tampil di halaman 1 selain iklan itu harus bagaimana ya Pak? Oke. Kan kebanyakan itu kalau iklan kita baru bisa tampil di atas tuh. Nah, apa ada trik tersendiri untuk bisa tampil di halaman 1 tanpa harus iklan gitu Pak? Untuk tampil di halaman 1 ya, untuk tampil di halaman 1 itu ada beberapa indikator ya. Yang pertama itu iklan ya, iklan. Yang kedua adalah dia udah termasuk kategori star seller atau toko, kalau di Tokopedia itu statusnya dia udah diamond dan lain sebagainya. Pokoknya dia udah toko yang sudah banyak terjual. Lalu indikator selanjutnya adalah reviewnya udah banyak. Lalu yang selanjutnya adalah kata kuncinya terkait. Ya, kata kuncinya terkait. Jadi kalau kita nggak bisa masuk lewat penjualan produk atau terjual banyak dan reviewnya banyak, kita masuk ke pintu yang kata kunci. Ya. Jadi kata kunci yang sesuai. Jadi kaidah penulisan kata kunci itu harus diperbaiki lagi. Nah, jadi riset dulu, Bu, ininya apa namanya, kata kuncinya, produk kata kunci yang seperti apa yang banyak orang cari. Nah, kalau riset biasanya saya pakai fitur iklanku Shopee gitu. Coba saya ini ya. Saya demokan.
Ini berarti fiturnya bawaannya dari Shopee, Dari Mas. Shopee, ya. Kalau riset 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 kata kunci, riset judul, saya pakainya ini fitur dari Shopee. Jadi saya bisa terapkan ke marketplace yang lain. Oke. Ini harus pasang iklan dulu atau tidak untuk bisa mengakses ini? Nggak harus. Jadi Nggak masuk harus ya, aja. nggak harus. Yang penting punya toko. Oke, ya. Oke, izin mendemokan sebentar ya. Tinggal pilih aja ya. Terserah, langsung pilih produk aja. Produknya apa, Bu Ririn? Alat fitness Pak, treadmill, sepeda statis, Ya, home alat gym, fitness. kayak gitu, alat-alat gym. Oke, nah di sini risetnya tuh di sini. Jadi alat fitness. Alat fitness. Oh, ternyata penulisannya double S, misalkan S-nya ada 2. Nah, karena kan data Shopee menunjukkan kalau alat fitness S-nya 1 itu yang nyari seperti ini volumenya pencariannya. Kalau S-nya 2 seperti ini. Ya. Nah, ini data yang ditampilkan Shopee ini adalah volume pencarian per bulan, ya, alat fitness. Nah, mungkin Bu Ririn bisa membreakdown lagi alat fitnessnya itu seperti apa, alat fitness apa aja, misalkan apa kira-kira Bu Ririn? Treadmill. Treadmill misalkan. Nah, alat fitness tulisannya seperti ini, udah betul? Double L. Double L ya, treadmill. Nah, ini lumayan nih pencarian per bulannya nih, ada sekitar 95 ribuan sekian pencarian per bulan. Nah, jadi nanti tugas Bu Ririn adalah selain memakai kata kunci alat fitness, di breakdown lagi alat fitnessnya apa aja, ada treadmill, ada dan sebagainya itu. Nah, nanti itu dibikin ini setiap produk. Jadi treadmill diupload sendiri, apalagi treadmill, apalagi Bu? Sepeda statis. Ya, nanti sepedanya juga diupload sendiri gitu. Jadi setiap produk itu nanti judulnya berbeda-beda, dan satu produk bisa terdiri dari beberapa judul. Gitu. Mas Novan mungkin bisa bantu untuk cek toko saya kira-kira kurangnya apa gitu, bisa nggak ya? Tokonya apa, Bu? Shopee atau Tokopedia? Tokopedia. Saya sih aktif di Tokopedia. Shopee juga ada, cuman lebih aktif di Tokopedia. Ya. Apa namanya? Oke. Minus fitness. Fitness. Oke fitness. Oke fitness. Oh, gini. Oke fitness. Minus fitness. Ada di chat, Bu? Ada di chat. Ada. Oh ya.
Ini tokonya sudah lumayan bagus, Ibu. Buka apa lagi? Ya ini udah lumayan bagus nih tokonya. Ya tinggal mungkin sering-sering ikut promo aja ya karena di Tokopedia tuh udah power merchant, Bu. Sudah. Ya tinggal sering-sering aja ikut bikin Promo buat ya. promo ya. Ini sudah bagus, nanti tinggal ini juga udah sih ya udah lumayan bagus nih, tinggal rajin ikut promo nanti sama ya mungkin bisalah iklan-iklan buat baca data, dan karena kan tujuan iklan itu kan mendapatkan data ya. Data kapan pengunjung suatu kata kunci itu ramai, di jam-jam berapa saja yang ramai, kan kita bisa tarik data di situ. Ini udah lumayan bagus ini, Bu, tokonya. Nanti mungkin juga bisa tambahkan buka toko di Shopee juga. Ya, Sudah di Shopee sudah juga sih. oh, di Shopee Ada juga juga. ya. Ya. Tapi memang kalau untuk kategori barang yang seperti ini lebih larisnya di Tokopedia. Karena ekspedisinya lebih bervariasi kalau di Tokopedia. Kalau di ini barang-barang seperti di Shopee ini mungkin mahal di ongkir ya. Kalau ini kalau di Tokopedia lebih bervariasi ekspedisinya. Jadi masih bisa diakalin lah kalau di Tokopedia. Ini ya itu tadi, Bu, sarannya ya rajin-rajin ikut promo. Sama share-share di sosial media. Ya di Facebook, ya di grup-grup Facebook, sama di marketplace Facebook juga bisa. Tuh. Ya. Mas Novan mau nambah lagi, ini saya pernah dapat saran dari teman, katanya untuk bisa tampil di halaman 1 itu upload produk terus, katanya benar-benar nggak sih seperti itu gitu. Soalnya saya pikir kalau saya upload produk baru, berarti otomatis kan review dari pembeli itu nggak ada gitu loh. Jadi kalau upload produk terus itu kalau toko kita baru, ya, kalau toko kita baru, ini menurut pengalaman saya aja ya, Bu ya. Kalau toko kita baru, memang sebulan awal itu kita fokus upload produk. Ya. Produknya sama, nggak apa-apa, yang penting kata kunci di judul berbeda. Nah, itu salah satu cara untuk mendatangkan traffic. Tapi kalau toko kita udah udah lumayan, sudah ada penjualan, ratingnya udah bagus, kita tinggal optimasi ke produk-produk yang paling banyak terjual gitu, Kak. Jadi nggak harus nggak harus. ini ya. Soalnya saya dapat saran dari teman sih, kayak katanya seperti itu. Kalau dari saya ya tinggal rajin-rajin ikut promo aja, Bu. Ikut-ikut promo, bikin-bikin promo di toko. Apalagi kan kalau search-nya udah Power Merchant Pro kan banyak fitur-fitur Tokopedia yang udah bisa diakses. Berbeda dengan toko yang masih baru gitu. Iya. Gimana? Mungkin sudah cukup, Mas Novan. Terima kasih infonya. Oke, terima kasih Bu Ririn. Mas Novan, ini di fitur chat ada tadi yang minta bedah toko juga, Mas. Monggo dicek di atas. Oke. Ada Mas Abdil Umar, kemudian ya. Allah. Mas Reza, monggo nanti dia. Oke, saya pilih 2 toko ya. Ada Barokah Grass sama perawatan wajah skincare. Ini Tokopedia semua ya? Aku baru main, Mas Novan ini. Aku baru buka, belum lama.
Mantap, Mas Akdil. Belum ada soalnya. Oh, baru mulai ya. Baru mulai. Oke, Mas Akdil, untuk barokah apa nih? Barokah grass ya, barokah Iya. grass. Ya, rumput sintetis. Untuk foto produk ya mungkin nanti bisa bervariasi ya. Bisa Siap. diberi frame ya, diberi frame ya, terus dikasih deskripsi singkat, deskripsi foto misalnya apa ini jenisnya apa, ketebalannya berapa dan lain-lain sebagainya. Itu nanti Mas Baik. Ardian tahu. Siap, Untuk siap. judul jangan seperti ini Mas, langsung pabrik, jangan, langsung aja ketik rumput sintetis. Ini Baik, promo baik, 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 baik. 77 dan lain sebagainya, ini nggak usah dipakai karena kurang ke trigger nanti kata kuncinya ya. Siap, siap, siap. Lalu Matur kata nuwun. kuncinya normal aja ya, Baik, nggak siap. usah huruf kapital semua. Yang huruf Baik, siap. kapital Masya Allah. di awalnya aja ya. Ya, Baik. perbanyak lagi upload produk. Daftar power merchant ya, power merchantnya diaktifkan ya biar lebih bisa mendatangkan traffic. Baru banget ya ini tokonya ya. Baru. Baru Mas Novan, belum lama soalnya. Oke. Ada lagi yang matur bertanyakan nuwun. Mas Akdil? Siap. Mantap. Bisa Mas. dipraktek. Makasih. Mas Novan. Makasih Mas Novan. Matur nuwun. Mas Novan. Oh. Mungkin kalau mau nulisin promo sebagainya mungkin di gambarnya ya Mas Novan ya, betul nggak? Di gambarnya ya, tapi di promo itu biasanya kan kalau marketplace itu kan promonya berdasarkan event ya. Oh, event. Ada 77, iya, betul. 8, Nggak usah ya? 88. Nah, nanti bisa edit Gambar? fotonya kasih 88. gambar 88. Nanti Oh setelah iya, selesai baik, event baik. 88 Siap. hapus lagi, ganti lagi gambarnya gitu. Itu sih untuk Oke. ini aja ya, menarik perhatian Baik. customer. Siap. Matur nuwun. Ini yang perawatan wajah skin kan ini masih kosong nih. Iya Mas, itu baru-baru Mas. Baru bikin Mas. Ya, tadi ya caranya sama kayak Barokah Grace ya. Tinggal upload nanti. Ya, ini kan skincare kan saingannya tuh banyak kan ya Mas. Nah, yang saya harus lakuin gimana ya Mas biar terindeks di Google? Oh, ini nggak bahas terindeks di Google Mas. Ini kita muncul di kotak pencarian marketplace-nya. Ya, kalau terindeks di Google ya itu urusan marketplace-nya memunculkan siapa gitu. Pasti kalau di Google yang dimunculkan si marketplace adalah toko-toko yang sudah partner. Kalau di Shopee ada Shopee Mall, ada Shopee yang levelnya udah Star Plus. Kalau di Lazada ada Las Official. Berarti sering-sering iklan ya Mas? Kalau untuk awalan, ya rajin-rajin upload produk aja. Oh ya, baik Mas. Riset kata untuk mengumpulkan riset kata kunci bisa pakai fitur iklanku yang di Shopee, sama mungkin bisa pantau kompetitornya, penulisan judulnya seperti apa. Ya. Nah, bedanya kalau di Shopee itu untuk penulisan judul dia bisa panjang nih. Kalau di Shopee itu judulnya bisa 200 sampai 225 karakter. Kalau di Tokopedia dia cuma 70 karakter. Jadi effortnya agak gede sebenarnya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari kata kunci yang pencarian per bulannya banyak. Baik Mas. Oke. Toko lagi Pak Endar gimana atau udah? Satu lagi bisa? Mau nambah lagi boleh Pak? Oke, satu lagi Bu Ririn. Iya, tadi kalau di Shopee kan ada menu untuk naikkan produk ya Pak. Kalau di Tokopedia itu ada nggak sih Pak? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada, ya. Oke, makasih. Oke, Mas Novan, satu lagi ya yang itu, yang dom-dom Busana itu.
Dom-dom busana itu ini apa nih? Tokopedia atau Shopee nih? Dom-domi Apa ya tadi ya? Bisa di ada nggak? Fernanda ada penjelasan lagi mungkin? Masih ada nggak? Masih aktif nggak orangnya ya? Fernanda. Halo? Udah keluar. Udah keluar ya? Ya udah keluar. Nah, Oke, kalau untuk jasa optimasi ini ada Bu Susi ini, maaf mungkin nanti bisa japri aja ya Bu ya. Jasa optimasi nanti bisa japri ke nomor saya ini ya. Oke, mungkin sebelum Mas Novan nanti ada kesimpulan ataupun pesan-pesan lagi dari tadi, mungkin hasil dari mereview tadi. Bentar, dari saya ada yang ingin saya sampaikan sedikit ya. Ada pesan sponsor, pesan sponsor. Nah, ya teman-teman, bisa di off kan dulu share screen-nya Mas. Oh ya siap. Oke, nanti Mas Novan siap-siap ada closing speech. Terakhir nanti mau ada pesan lagi mungkin dari hasil tadi ya. Ya teman-teman, ini informasi aja. Kalau untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, ini insya Allah kan depan itu ada kelasnya Mas Novan ya di Jogja, tapi ini ya tatap muka hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Nah itu jam 8.30 sampai 16.30 di Jogja ya. Nanti tempatnya bisa kami info lebih lanjut. Silakan nanti bagi yang berminat nanti bisa menghubungi kami ya, menghubungi saya ya ke nomor ini ya 0856 29 25 atau ke admin yang ada di grup ya, di grup Sinergi Update ya, nanti bisa nanya. Ya ada biayanya karena kita ada tempat makan dan sebagainya, tapi insya Allah terjangkau ya. Dan kalau ngajak teman nanti insya Allah biayanya lebih hemat lagi ya. Ini daftar 2 orang atau 3 orang gitu ya. Minggu depan ya, Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Nanti untuk alumni juga selain bisa konsultasi gratis juga insya Allah bisa dibedah lagi juga tokonya seperti yang barusan tadi ya. Tentu lebih banyak waktunya ya untuk dibedah nanti. Ini offline ya? Kalau pelatihannya offline, Pak. Tapi kalau nanti untuk konsultasinya bedah dan sebagainya nanti bisa online aja sih. Kalau untuk ini offline Jogja ya. Teman-teman yang misalnya jauh dan sebagainya nanti mungkin bisa aja ambil opsi privat ya. Kalau privat ada online juga. Silakan nanti bisa menghubungi nomor ini ya, atau nomor saya yang tadi sudah saya tulis di chat, atau ya di grup juga ada. Mungkin itu. Silakan Mas Novan kalau ada yang ingin disampaikan dulu. Ya, baik Pak Endar ya. Jadi teman-teman ya, marketplace ini bisa teman-teman jadikan opsi jangka pendek untuk membangun bisnis, untuk membangun cash flow dari bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di samping membangun marketplace, teman-teman juga harus membangun website, membangun sosmed, intinya membangun platform sendiri ya. Dan jadikan marketplace ini sebagai mesin ATM Bapak Ibu sekalian yang bisa ditarik kapan saja ya. Mungkin itu saja dari saya Pak Endar ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Novan. Ini menarik yang terakhir tadi ya. Jadi mesin ATM ya. Selama ini saya kalau marketplace cuma untuk ngabisin duit deh. Oke, terima kasih Mas Novan, terima kasih teman-teman semuanya. Oh ya Mas Novan, ini saya izin ini. Tadi ada yang minta rekamannya. Boleh ya? Besok di-share ya? Siap, boleh. Oke, ya. Jadi teman-teman nanti bagi yang ingin mendapatkan rekamannya, saran saya tetap stay di grup aja ya. Insya Allah, ya kami butuh waktu untuk mengupload dan sebagainya. Insya Allah paling lambat besok lah kami upload ya. Jadi silakan tunggu infonya di grup ya, Sinergi Update ya. Atau bisa japri ke saya nanti.
Terima kasih sekali lagi semuanya. Kita insya Allah jumpa lain waktu juga. Dan semoga nanti di bulan-bulan depan dan sebagainya, kami dari Sinergia bisa mengundang tamu-tamu yang lain juga ya untuk berbagi di sini ya. Silakan nanti di grup Sinergia Update itu insya Allah akan kami share di sana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Endar, siap. Yeay. Mantap. Yeay. Siap praktek. Siap. Izin tutup ya. Terima kasih semua.